Tuhan Yesus, kami ada di sini karena kami mengasihi Engkau. Kami mau ibadah dengan sungguh-sungguh. Kami sudah memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu. Biarlah itu Engkau senang. Engkau senang ya Tuhan dengan pujian-pujian kami, dengan suara kami. Dan sekarang kami rindu dibimbing oleh firman-Mu, oleh sabda-Mu. Orang di lidah bibir mulut hamba-Mu Tuhan, taruh kuasa, taruh firman. Biarlah firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami, terang bagi kami berjalan. Tuhan, biarlah Engkau menyembuhkan kalau ada yang sakit hari ini, sembuhkan ya. Yang punya beban berat Tuhan, angkat bebannya. Yang punya masalah Tuhan, biarlah bersama-sama Engkau mereka mengalami kekuatan yang baru. Terima kasih. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berkati dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Jelas. Halo. Halo. Ya. Apakah masih bisa ucapin selamat tahun baru ya? Masih ya. Selamat tahun baru 2022 ya. Tahun paradigma yang baru tentunya. Bagaimana dengan paradigma yang baru kita bisa mendapat berkat. Amin. Ya. Karena kalau kita nyata real saja, sepatu baru dengan baju baru dipakai enak kok, ya kan gitu kan. Apalagi kalau kita memiliki pikiran yang baru,
Nah, saudara, cara-cara yang lama ya yang tidak sesuai sehingga kita stres ya, sehingga kita mengakibatkan sakit, lemah ya, tidak bersemangat karena engkau sudah terlalu banyak doa, puasa, ya, memberikan persepuluhan, melayani Tuhan, tapi kok nggak ada perubahan. Nah, tentu Tuhan mau dengan hal yang baru atau senjata yang baru, paradigma yang baru, pola pikir yang baru, strategi yang baru, ya. Kita harus memakainya. Contoh, dulu nyuci baju di sumurnya jauh, dan itu pakai apa namanya ya, tali. Kalau anak-anak sekarang tak tahu tak enggak ya, pakai tali ya, panjang sekali. Untuk ngambil satu ember saja itu mengeluarkan tenaga yang banyak. Nah, itu dulu. Tapi sekarang ya, paradigma yang baru, kalau kita masih begitu-begitu ya, sekarang ketinggalan. Karena sekarang sudah pakai HP aja, laundry online kan gitu ya. Betul nggak? Laundry online, jemput, dan itu besok sudah kering gitu kan ya. Nah, kalau kita masih ke sumur yang lama, nimba, ngerek, hanya nyuci saja, itu membutuhkan setengah hari kan begitu ya. Itu yang contoh real ya. Demikian juga cara cari duit zaman dulu dengan cari duit zaman sekarang, kita harus belajar ya. Saudara, ada anak laki-laki yang dibully karena dia 996 atau 93 memposting foto. Ada yang tahu, saudara? Siapa namanya? Siapa? Orang Muslim itu, orang kita seberang ya. Saya lupa namanya. Itu sampai dibully tapi viral. Nah, viral, saudara. Viral karena fotonya jelek. Viral karena fotonya jelek. Ya. Jadi tadi waktu sarapan sama anak-anak, kok papa pendeta kalah ya sama anak itu, ya kan sama-sama jeleknya wajah papa sama dia. Coba viralkan wajah papa, ya. Papa nggak boleh ikutin cara-cara segitu katanya. Papa harus yang sopan lah katanya gitu kan. Karena papa ini pendeta katanya, kata anak saya. Loh, apa salahnya kalau wajah papa juga diposting dengan gayanya orang itu ya, yang viralnya karena viral jelek ya. Sehingga gara-gara viral jelek ya, supaya dunia media sosial itu tahu kan gitu kan kenapa membuli orang, sehingga ada orang kaya yang membeli fotonya kan gitu kan, seharga 13 miliar. Untuk apa sih fotonya? Bukan fotonya itu yang dia mau, tapi dia pengen juga mengubah pola pikir orang, bahwa orang yang dibully ini ya, dia tidak pernah menyerah sampai 996 kali dia memposting terus ya, karena dia tidak pernah menyerahnya itu, saudara, walaupun dibully dengan jelek, saudara, sehingga dia mengalamilah kesuksesan, keberhasilan. Kira-kira seperti itu. Dihargailah dengan harga 13 miliar. Nah, ada cara-cara yang sangat zaman dulu nggak pakai ya, yang sekarang kita harus pakai paradigma yang baru. Amin. Ya. Kalau dulu mau cari jodoh kan harus
orang tuanya, kan begitu kan? Dijodohkan. Apakah sekarang seperti itu? Kan begitu kan? Sekarang ada juga cari jodoh kan udah pakai online, nikah kenalan di mana? Di Facebook, Pak. Saya memberkatin anak muda ya 2 kali. Mereka itu jodoh 2 kali ya, saya berkati itu. Mereka kenal dari Facebook. Ya, satu di Garuda Sakti, satu di Taluk, mantap. Ketemu lewat Facebook, cocok, nikah dia. Banyak lagi, sangat banyak. Nah, kita memang harus belajar untuk paradigma yang baru. Apa sih paradigma? Pola pikir kita, ya, pikiran kita harus setel, ya. Karena ketika engkau berpikir stres, saudara, ketika engkau berpikir bahagia, ketika engkau berpikir semangat, ketika engkau berpikir senang, ya, itu beda-beda. Nah, yang punya pikiran kan kita, saudara. Tapi kita belajar di situ. Itu baru pembukaannya. Belum ngomong ayat. Oke. Pertama kita buka di 2 Samuel 6 ayat 3, ya. Di belakang dengar Bapak Ibu? Yuk kita baca 2 Samuel 6 ayat 3. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru. Setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit, lalu Uza dan Ayo, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Nah, Bapak Ibu, ya anak-anak muda, ini berbicara strategi, katakan strategi. Nanti saudara boleh baca, ya. Bagaimana para tokoh-tokoh dulu dalam berjuang atau dalam berperang, ya. Mereka pakai strategi-strategi yang selalu baru, ya. Ataupun alat-alat yang selalu baru. Ya. Demikian juga para intelnya juga pakai cara yang baru. Ya. Untuk apa semuanya? Hanya satu yang dimiliki, yang diinginkan adalah kemenangan. Katakan kemenangan. Jadi untuk kita sampai tuntas sampai Natal nanti, Natal 2022, kan begitu ya, 12 bulan setiap tahun ya kita lalui. Setiap kita mengharapkan apa? Kesehatan, betul? Ya. Apalagi keberhasilan, betul? Kesuksesan, betul? Kelancaran, betul? Kelancaran apa saja lah, urusan rezeki dan sebagainya. Ya. Kita mengharapkan setiap kita mungkin punya cita-cita yang berbeda. Mungkin ada cita-citanya yang sama. Ya. Tapi kita harus belajar strategi apa aku bisa melaluinya sampai Natal nanti. Kan gitu. Aku harus pakai kendaraan apa? Pakai baju apa? Apakah aku sudah punya jodoh atau pacar? Ataukah aku sudah naik pangkat, naik gaji? Ataukah aku sudah mendapatkan usaha yang baru? Ada anak muda, dia berdoa. Dia setelah tamat kuliah, dia nggak mau melamar kerja. Ya. Dia pengen, ya, seperti yang Tuhan firmankan. Ya, engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Engkau adalah pengusaha. Dia doa keliling di setiap kota. Tuhan, ke Bandung, ke Surabaya, ke Jakarta, ya, sampai ke Makassar. Dan di Makassar lah Tuhan ngomong, kamu harus buka rumah makan di sini. Ya.
Dan dia ketemulah dengan orang Korea. Tapi dia nggak bisa. Dia bisanya masakan Jawa. Karena dia orang Jawa. Kan gitu kan. Tapi ketika dia ketemu, dia ngomong-ngomong banyak hal tentang masakan Korea. Dan akhirnya deal. Dua orang pemuda sepakat membuka rumah makan Korea di Makassar. Dan apa yang terjadi? Restorannya sangat laris. Dan sejak corona dari tahun 2020 sampai sekarang 2000, dia kesaksiannya kemarin tanggal 4 Januari ya di Bekasi. Saya dengar. Akhirnya membuka cabang sampai 15 tempat di kota Makassar. Orang Jawa keturunan juga, jenis Jawa begitu. Ya, keturunan. Sampai dia masih muda, sampai dia bisa beli rumah harga 9 miliar, saudara. Keberhasilan. Nah, strategi baru adalah penting untuk apa? Untuk kita bisa mendapatkan berkat atau kemenangan atau keberhasilan atau kesuksesan. Untuk mengangkat tabut, dia harus pikirkan kendaraan yang ini, yang lama atau yang baru, atau rodanya 3, atau rodanya 2, atau rodanya 1, atau dia pikul, dia sudah pikirkan matang-matang karena tabut Allah itu. Dan kita harus memikulnya juga. Kita pikirkan, Tuhan, strategi apa, kereta apa, keahlian apa, kemampuan apa yang aku harus pakai untuk di tahun 2022 ini. Bagaimana income-ku naik? Ngerti ya? Bagaimana kesehatanku naik? Waktu saya bandrek ya dengan Pak Lurah sama teman-teman dari TNI, malam-malam diajarin cara kesehatan mengecilkan perut gitu kan. Jadi tangannya harus begini dua-duanya ya, kakinya harus lurus seperti push up, tapi nggak push up. Kalau push up ke atas ke bawah, ini ke depan ke belakang, ke depan ke belakang gitu, Pak ya. Hanya untuk mengecilkan perut. Kalau bisa itu 30 sampai 40 kali. Nanti rata perutnya itu hilang. Ini karena orang TNI. Nah, itu kan bagian juga dari strategi. Haleluya. Nah, saya mau ngomong ini penting sekali. Karena kalau kita nggak punya strategi, hidup kita stagnasi. Aku harus ngapain ya? Gitu kan? Aku harus berbuat apa ya? Jadi setiap kita harus menciptakan strategi untuk apa? Untuk cita-citamu harus engkau dapatkan. Karena setiap lapangan berbeda, pendidikanmu berbeda, pekerjaannya berbeda, tentunya senjatanya atau strateginya berbeda. Tanya Tuhan masing-masing. Kalau rombongan Abinadab ini, dia pakai kereta yang baru untuk mengangkat tabut. Nah, tuntunan sekarang adalah paradigma yang baru. Amin. Salah satu contoh untuk strategi ini adalah mungkin kita banyak orang stres tentang masalah. Tapi saya ngajarkan bersahabatlah dengan masalah. Jadi ya, bersahabatlah dengan masalah. Kalau engkau lari dari masalah, itulah yang namanya pecundang, pengecut, penakut. Dulu ada pendeta khotbah, di dalam masalah ada berkat. Yang gitu kan. Tapi kalau saya sekarang ngomong bersahabatlah dengan masalah. Kenapa harus bersahabat dengan masalah? Karena setiap hari, bahkan setiap menit, dengan teman, dengan
orang tua, dengan mertua, dan dengan tetangga, dengan atasan, selalu kita menemukan masalah. Betul atau betul? Nah, bagaimana masalah itu kita jadikan sahabat sehingga kita senang dengan masalah itu, sehingga kita happy, kita bahagia, dan kita bisa mengerjakan dengan baik. Di dalam Roma 8 ayat 28 apa? Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu apa? Untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Jadi masalah ini, saudara, baik. Ujian itu baik. Ya. Masalah itu baik. Justru saya kekurangan masalah, saya buat masalah. Kalau mau santai-santai, cukup makan, udahlah, nanam ubi selesai. Saya makan. Ya. Kami selesai bangun gereja, ini bangun sekolah lagi. Gak ada duitnya. Sengaja kami ciptakan masalah. Biar apa? Biar kencang doanya. Biar kencang puasanya. Kami harus gila doa di tanah itu. Supaya Tuhan kirimkan kekayaan yang ada di Rio ini datang mengantarkan semen, besi, kerikil, pasir. Ya, karena bersahabat dengan masalah itu berkat. Ngerti maksud saya? Ketika engkau memiliki masalah yang besar, itu sesungguhnya adalah ada berkat, ada kemampuan Tuhan uji untuk engkau naik kelas. Tuhan uji untuk engkau bertanggung jawab. Tuhan uji untuk engkau menyelesaikannya. Amin. Itu yang pertama, ya, paradigma yang baru. Yang kedua, kita belajar, ya, kita buka di dalam Pengkhotbah. Di Pengkhotbah 11 ayat 6, yaitu tentang tabur tuai. Pengkhotbah 11 ayat 6. Yuk kita baca 1, 2, 3. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya. Siapa yang pengen dua-duanya berhasil? Atau 10-10-nya berhasil? Artinya kalau 10-10-nya berhasil, engkau harus juga menabur 10 tempat. Dasarnya seperti itu. Ya. Saya nggak punya uang. Saya hidupnya, mujizatnya adalah unlimited. Berkatnya kalau ditanya, berapa gaji Pak Eko unlimited? Tidak terbatas. Tapi kalau ada orang ngasih proposal ke saya apa saja, baik itu dari mahasiswa, dari gembala yang bangun gereja, panti asuhan, gak pernah kosong dari saya, walaupun cuma 2 sak semen. Ya itu kan kemampuan saya 2 sak, kenapa emang kan gitu kan? Kenapa harus malu? Bisanya ngasih 2 sak semen kok. Tapi saya tidak kecewakan orang itu. Saya harus kasih. Kalau saya benar-benar belum ada, saya janji nanti ku transfer, minta rekeningnya saja. Transfernya juga nggak besar karena memang adanya kecil. Artinya apa? Kemanapun, ya, ketika engkau pagi-pagi menabur, siang hari menabur, sore hari menabur, petang hari menabur, dikatakan di situ yang ini atau itu, ngerti ya? Atau yang sana,
atau yang di ujung sana yang akan berbuah. Jangan-jangan semuanya berbuah. Ini paradigma yang baru juga. Tidak cukup menabur hanya satu tempat. Ke mertuamu, ke orang tuamu, ke tetanggamu, ke panti asuhan, ke gereja, ke Natal, ke bangun sekolah. Kita tidak tahu yang mana yang akan berbuah. Tapi Tuhan ajarkan syukur kedua-duanya berbuah. Ini ya. Nah, untuk kita bisa menabur pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, tentunya ya, lihat saya harus memiliki hati yang baru. Ya. Di Yeskiel saya posting tadi di status subuh-subuh saya dapat itu. Yeskiel 36 ayat 26. Ya. Yeskiel 36 ayat 26. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu apa? Hati yang keras, dan kuberikan kepadamu. Kenapa? Pertanyaan saya ya. Kenapa Tuhan menjauhkan hati yang keras dari kita? Kenapa, Joy? Kamu kok di Malaysia di charter main keyboard di sini? Hebat kali ya. PK-nya besar tuh nanti. Karena Malaysia loh, jangan macam-macam. Kenapa Tuhan menjauhkan hati yang keras? Ya saudara. Karena orang yang memiliki hati yang keras tidak mau diatur. Betul atau betul? Kalau orang yang tidak bisa diatur, dengar nih, tidak akan bisa mengatur. Nah, dengan paradigma yang baru, untuk pola pikir yang baru, ya, Tuhan berikan hati yang baru, hati yang lembut, hati yang taat. Kalau di dalam Matius 5 ayat 7 itu adalah boleh digantikan. Matius 5 ayat 7 itu tentang murah hati. Kita baca. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan Jadi kita dapat kemurahan. Kemurahan itu kemudahan, berkah. Orang sana bilang lancar, semuanya lancar. Kemurahan. Kenapa kemurahan? Karena engkau hatinya murah. Katakan hatiku murah. Murah senyum. Haleluya. Pelit senyum atau rumah? Murah senyum. Ya, pelit apa? Senyum aja pelitnya tak ampun. Gimana duitnya? Kenapa pelit senyum? Karena hatinya keras. Karena hatinya keras. Jadi milikilah hati kita yang lembut, murah hati. Orang yang murah hati bahagia. Kenapa? Dikasih kemurahan. Orang nggak kenal aja dia memberkati kita. Kenapa? Karena kita murah hati. Amin. Amin. Ayo kita murah hati. Setuju? Amin. Ini di tas merah saya bawa kalender cuma 5. Kemarin saya bawa kalender di Kota Gopir 20. Ya. Habis 20.
dukungan pembangunan sekolah. Kami dapat 750. Nah, saudara, nanti saudara yang mau menabur selesai ini boleh kasih ke saya. Tapi kalendernya cuma 5. Tapi nggak perlu pakai kalender kalau saudara mau nabur. Kenapa? Kan nggak masalah kan? Kalender kan saudara kan punya di rumah banyak kan. Ada yang mau nabur? Angkat tangan coba. Angkat tangannya dulu. Cuman Ibu Ulungan yang angkat tangan itu pun sebentar. Katakan hatiku murah. Amin. Ya, 1.000 pun aku terima, apalagi 1 juta. Betul. Betul. Ya. Kenapa? Kenapa engkau harus malu? Seperti janda yang menabur berapa set? Karena dia punyanya cuma 2 set. Cuman itu punyanya 2.000 perak. Dikorek-korek di bantal pun nggak ada. Iya. Di bawah kasur nggak ada juga. Apalagi di bak. Adanya itu. Tapi Tuhan, ini yang paling bagus. Ini yang paling jadi teladan. Kenapa? Dia menabur yang terbaik. Dia menabur semuanya. Sedangkan engkau menabur 1 juta, tapi di rumahmu ada 10 juta. Kan gitu maksudnya. Engkau menabur 20.000, tapi di kantongmu ada 500.000. Tapi janda ini memang 2.000 itu adanya. Itu maksudnya. Punya itu ada. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi kita harus memiliki ini. Yang pertama tadi apa, saudara? Strategi. Yang kedua, tabur Tuhan. Mau kemanapun engkau menabur, itu berkat. Oke, yang terakhir. Mana nih, kok hilang? 1 Korintus 3 ayat 10. 1 Korintus 3 ayat 10. Sama-sama yuk, 1, 2, 3. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah menetapkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana dia harus Ini penting nih, coba. Tiap-tiap orang, siapa itu? Katakan aku. Iya, kan tiap-tiap orang kan masing-masing kan maksudnya. Ini loh yang paling penting. Masing-masing harus memperhatikan bagaimana dia harus membangun di atasnya. Katakan di atasnya. Artinya setelah Tuhan Yesus sudah meletakkan dasar contoh, kamu harus melihat Tuhan Yesus itu. Caranya bagaimana? Ya. Untuk kalau bisa yang lebih baik daripada Tuhan Yesus. Cara membangunnya. Sama seperti Tuhan Yesus saja jempol, apalagi lebih baik dari Tuhan Yesus. Ngerti maksud saya? Ada ayatnya loh. Tuhan menginginkan kita itu lebih baik daripada Tuhan Yesus. Coba dilihat di Yohanes 14 ayat 12. Ya, nanti kembali lagi ke sini. Aku hanya melihatkan keinginan Tuhan Yesus kepada kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan apa?
Juga, katakan yang keras, juga. Nah, ini juga ini penting. Pekerjaan-pekerjaan yang aku ini katakan Tuhan Yesus. Yang huruf besar, ya. Yang Tuhan Yesus lakukan, koma, ya. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang apa? Tuh, yang lebih besar daripada itu yang mana maksudnya? Itu yang Tuhan Yesus contohkan, yang Tuhan Yesus lakukan. Itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Tuhan Yesus menginginkan kita lebih dahsyat daripada Tuhan Yesus. Kita lebih baik daripada Tuhan Yesus. Bisa enggak ya? Kalau kita bersama Tuhan Yesus, kita diajari, kita dimampukan sehingga engkau bisa. Kalau engkau di luar Tuhan Yesus, engkau nggak bisa. Ngerti maksud saya? Bukan kekuatanmu, bukan kepintaranmu, bukan duitmu, tapi karena kemauanmu. Ini garis bawah. Karena engkau mau, karena engkau ingin. Ingin apa? Ingin sempurna. Ingin apa? Ingin bertobat. Ingin apa? Ingin sungguh-sungguh. Itu dari hati. Ya. Nah, keinginan hatimu itulah yang membuat engkau lebih dahsyat, lebih hebat, lebih luar biasa daripada Tuhan Yesus lakukan. Ada ini Pak, ada contoh saja lah. Tuhan Yesus khotbah paling banyak 5.000 orang. Oke. Itu kan laki-laki Pak, 5.000. Oke. Tambahlah 5.000 lagi istrinya. Berarti berapa? 10.000. Bapak itu anak-anaknya belum dihitung. Oke, kita hitunglah anak-anaknya. Satu keluarga kali anaknya 3 lah. Berarti berapa itu? 5.000 punya anak 3 berapa itu? 15.000 tambah istri tadi 5.000. Berarti berapa? 25.000. 25.000. Oke. Sekarang ya saudara, pendeta Korea 1 juta di hadapan diakon. Benny Hinn, Morris Lulu jutaan. Ya. Terus Pak Niko 200.000. Ngerti maksudnya? Artinya Tuhan mau mengangkat orang-orang yang memiliki hati sungguh-sungguh lebih dahsyat daripada Tuhan Yesus. Ini loh, saya ajak berpikir saudara. Ngerti ya? Bukan orang ini yang hebat, bukan. Bukan Pak Nikonya yang hebat. Pak Nikonya mau merendahkan hatinya. Mau dipakai Tuhan. Morris Lulu mau, Benny Hinn mau, Paul Hijau mau, yang Korea. Nanti maksud saya, ya. Jadi walaupun engkau tinggal di sini, ya sama-sama kita ada di Rio ini, ya Tuhan itu enggak buta, ya untuk kita yang memiliki kesungguh-sungguhan. Tuhan juga tahu kepura-puraan. Jadi, saya didatangi 2 pengerja dari gereja lain. Kenapa kau pindah sini? Ya aku nggak dihargai sama pendetaku di sana. Oh gitu. Nanti di GSG ini lebih nggak kuhargai lagi. Bilang sama dia. Apakah kamu kuat? Apakah kamu bisa? Karena melayani Tuhan bukan soal dihargai, bukan mencari penghormatan. Tetapi melayani Tuhan itu adalah karena hati ini mengasihi Tuhan. Bukan karena PK, bukan cari penghormatan, bukan cari penghormatan. Kalau kita dihargai, kita dihormatin, kita dikasih PK, dikasih seragam, puji Tuhan. Bukan dari gereja itu pun bisa. Di luar sana lebih dari itu didapatkannya. Mengerti maksud saya? Jadi lagunya, aku mengasihi Engkau
Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Apalagi ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang dan ku lakukan. Nah, dan ku lakukan. Amin. Dan ku lakukan. Katakan, Tuhan Yesus, aku mau melakukan. Amin. Makanya tadi yang nomor berapa tadi? Bersahabat dengan masalah. Kalau engkau sudah familiar dengan masalah, engkau nggak ada sakit hati. Sakit hati sebentar, langsung sakit hati memang. Tapi engkau ingat, kenapa? Karena ada filter yang menghapus sakit hati tadi itu. Kasihnya besar. Karena engkau tahu bahwa mengiringi Tuhan Yesus itu penderitaan. Salibnya, apa saudara? Teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salib. Saudara bayangkan, salib itu isinya darah. Salib itu isinya paku. Salib itu isinya mahkota duri. Salib itu isinya diludahi, dicaci maki. Salib itu isinya itu cemooh. Jadi hamba Tuhan, melayani Tuhan, jadi orang Kristen. Kenapa salib? Lambangnya, artinya engkau siap menderita. Itu maksudnya. Di dunia ini menderita. Ikut salib. Kalau kita dikasih berkat yang luar biasa, itu karena Tuhan sayang seperti itu. Tapi kita berpikir dulu, hati kita bahwa penderitaan yang kita pikir. Kalau engkau mendapatkan ketidakadilan di kantor, ketidakadilan, diperlakukan tidak adil sama pasangan, jangan langsung ceraikan kamu. Haleluya. Ada yang ngomong langsung ceraikan kamu? Katanya betul. Betul, Pak. Di TikTok tuh bilang kan, wanita kalau umurnya 45 ke atas, ya 40 ke atas, dia pengennya apa? Pengen ganti suami. Kenapa? Karena suaminya umur 40 tahun ke atas, puber ke 10. Dekat-dekatin istri orang, anak gadis. Makanya yang wanita umur 40 tahun ke atas pengen ganti suami. Itu orang yang tidak mengenal salib. Tapi kita yang mengenal salib, mendapatkan aniaya, ketidakadilan dari pasangan kita, ada kasih. Katakan kasih. Kasih yang besar itu, sehingga engkau bisa mengeluarkan air mata penderitaan, pengampunan, bisa mengasihi pasanganmu yang jugul itu kayak setan. Ya kalau bertobat kan kayak setan ya. Jadi mari ya, peperangan antara kayak setan dan kayak malaikat, ya kan?
peperangan surga dan neraka. Saya berharap surga yang menang. Saya berharap engkau yang kayak malaikat yang menang. Jangan engkau dikalahkan. Amin. Ya, kembali ke ayat yang berapa tadi? 1 Korintus berapa tadi? 1 Korintus 3:10. Oh ya. Nah, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Ya, kata membangun. Ya. Membangun dikatakan di ilustrasi ada emas, ada apa lagi? Ada kayu, ya kan? Ya, ada jerami. Nah, kalau hatimu, karaktermu, ya, karakter dunia yang mudah terbakar, jerami. Artinya mudah terbakar tuh mudah terbawa emosi, mudah terbawa apa lagi ya? Arus. Ya. Mungkin kayu agak bisa ngerem sedikit. Dia ngomongnya kalau kayu gini. Aku sudah cukup sabar ya. Sudah 5 kali aku sabar. Nah itu kayu. Dia nonjolkan kesabarannya udah 5 kali. Tapi ke-6 kali, apalagi ke-7 kali, aku akan kirim kamu ke kuburan. Itu kayu ya. Dia ngasih kesabaran cuma 5 kali. Aku juga manusia. Siapa bilang kamu? Tahu. Kalau kamu manusia, kenapa harus dipamerkan? Ayo. Tuhan Yesus kalau bisa ngomong, dia ngomong, cukup satu aja pakunya ya, tangan kanan aja. Tapi dia tangan kiri juga, kaki juga. Kalau dia bisa ngomong, cukup, jangan dikasih mahkota duri. Udah cukup kesabaranku. Udah kasih 5 sabar. Sabar lah ya, sabar tarik kan. Sabar santoso. Sabar apa lagi? Ya. Tapi sabar buah rohnya nggak dipakai. Kalau sabar buah rohnya dia sudah. Aku berserah. Aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Sekali lagi. Aku berserah. Aku berserah. Padamu Juru Selamat, aku berserah. Engkau berserah total, habis hartamu, habis hatimu dirobek-robek, pikiranmu dikoyak-koyak, tenagamu mungkin diambil budak, diperbudak maksudnya. Engkau hanya bisa mengangkat tangan, Tuhan. Aku mau melakukan kasih-Mu. Seperti inikah salib itu? Seperti inikah tanganmu waktu dipaku? Seperti inikah engkau punggungmu waktu dicapuk dagingnya? Ketika engkau tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, itulah engkau sudah memikul salibnya Tuhan. Ini yang baru. Di paradigma yang baru. Tuhan,
Corona sampai kapan berhenti itu? Nggak ada yang tahu. Teman-teman saya banyak yang mati buat tahun ini. Mengejutkan semua. Semuanya sehat. Dalam waktu 1 hari mati. Sehat, 2 hari mati. Hidup ini sebentar. Mari sama-sama kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri, saudara. Boleh, silahkan main lagu apa. Kita renungkan firman Tuhan. Tuhan mau kita memiliki strateginya Tuhan Yesus, bukan strategi. Tuhan mau kita menabur yang baik tempat dimanapun. Maka ini atau itu, bahkan dua-duanya yang akan berbuah. Yang terakhir, bangunlah dengan emas, jangan jerami, jangan kayu yang gampang terbakar dengan sakit hati. Mari pikul salib. Haleluya. Terima kasih. Sembah. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Sembah. Agungkan nama Tuhan. Angkat suaramu di hadapan Tuhan. Yesus, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Bapa. Ampuni Yesus, Yesus, Yesus. Dengan segenap hati aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap jiwa mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap hati aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap jiwa renungkan firman-Mu siang dan malam. Pegang beritamu dan kulakukan. Engkau ya Tuhan, tujuan hidup hanyalah menyenangkan. Firman-Mu siang dan malam. Pegang beritamu dan kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan. Renungkan firman-Mu siang dan malam.
Tuhan Yesus, Bapamu berhenti berkata-kata. Biarlah Engkau tidak pernah berhenti membimbing, mengajari kami jadi umat yang menuju ke sempurna ya Bapa. Engkau sudah ajari bagaimana cara membangun di atas. Tuhan, kami minta strike stability. Kami minta kemurahan hati kami. Kami minta ajar kami untuk menabur dengan sukacita. Kami mau membangunnya dengan emas. Ketika kami menghadapi masalah, kami bersahabat. Ketika dibakar, maka emas itu akan murni dan harganya mahal. Kuatkan kami, beri kami kemenangan, kemampuan, dan sukacita yang penuh ya Tuhan. Kasih yang penuh ya Tuhan. Kecurahkan kepada jemaat di Lonci ini semuanya. Curahkan kasih, curahkan kasih, curahkan kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Saya percaya kita semua